Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru mitra dan guru imbas yang saya hormati, ketemu lagi dengan saya, Rustiani Widiasih. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana menyusun RPP yang mengintegrasikan PPK, Gerakan Literasi Sekolah, HOTS, Pembelajaran Abad 21, dan Merdeka Belajar. Tapi sebelumnya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat untuk terus berkarya dan mengembangkan diri, serta terus semangat untuk mendidik anak-anak bangsa. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan pembicaraan kita hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sebagaimana tema saya menyusun RPP, saya ingin menyampaikan bahwa RPP merupakan hal yang sangat penting yang harus disiapkan oleh seorang guru. Karena RPP merupakan sebuah dokumen yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dengan rancangan RPP yang baik, tentu saja akan bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Karena di sana akan ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Bapak Ibu, RPP juga bisa digunakan sebagai bahan refleksi. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah menyusun RPP, dan di dalam RPP kita, itu bisa kita gunakan untuk refleksi. Apakah RPP yang sudah kita susun tersebut ketika diterapkan dalam pembelajaran ada yang bisa dibenahi, maka RPP kita bisa kita benahi sebagai refleksi. Apabila memang RPP kita sudah baik, maka bisa digunakan sebagai acuan dan seterusnya. Jadi intinya kita bisa merefleksi diri kita dari RPP yang sudah kita susun setelah kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, RPP yang baik, ya, dengan RPP yang baik, guru akan mampu melihat capaian tujuan. Dan RPP tentu saja akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, begitulah pentingnya RPP, sehingga apabila guru memiliki RPP yang baik, dia akan melakukan kegiatan pembelajaran, proses belajar mengajar dengan baik pula. Selanjutnya, dalam menyusun RPP ada beberapa prinsip yang harus diketahui. Yang pertama, karena kita merdeka belajar, maka kita bebas sebagai guru ini untuk menyusun RPP kita sesuai dengan keperluan, keadaan siswa, keadaan sarana prasarana yang ada, dan juga bagaimana situasi kondisi yang sesuai. Termasuk perbedaan individual siswa, karena gurulah yang paling mengetahui keadaan siswa masing-masing. Kemudian di situ juga ada partisipasi aktif siswa, memang menekankan pada siswa. Kemudian mengakomodasi pembelajaran yang terpadu, maksudnya adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan adalah suatu rangkaian pembelajaran yang utuh untuk meraih sebuah tujuan tertentu. Kemudian keterpaduan antara KD, IPK, materi, kegiatan, penilaian, dan sumber belajar. Nah, itu juga harus dipadukan. Kemudian pengembangan budaya baca dan menulis, karena memang ada muatan literasi yang harus diintegrasikan dalam RPP. Kemudian penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Karena memang ini telah tuntutan pembelajaran abad 21 ya Bapak Ibu. Selanjutnya,
Nah, dalam membuat RPP, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita tanyakan dalam membuat RPP. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan diajarkan. Nah, berarti untuk nomor 1 ini kita harus mengacu kepada KD. Selanjutnya, bagaimana cara membelajarkan? Untuk ini, kita mengacu pada metode. Apa yang akan kita gunakan dalam mengajar? Sintak-sintaknya, langkah-langkah dalam pembelajarannya seperti apa? Selanjutnya, bagaimana cara mengukur ketercapaian kompetensi? Berarti ini adalah penilaian. Nah, dan yang terakhir, dengan apa dibelajarkan? Dengan media dan materi apa? Jadi, dengan mempertanyakan 4 hal tersebut, maka setidaknya RPP menjadi lengkap. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan kemitraan kita pada tahun 2020 ini, substansi kemitraan guru tahun 2020 adalah mengintegrasikan pembelajaran ya dengan yang pertama penguatan pendidikan karakter. Gerakan literasi sekolah, pembelajaran abad 21, kemudian pembelajaran dan penilaian HOT serta merdeka belajar. Ini adalah muatan yang akan diharapkan bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Semua hal-hal itu harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, ini memerlukan pemikiran khusus gimana caranya. Baiklah, kita akan mengurai satu persatu dan nanti akan saya berikan contohnya sehingga kita mempunyai pandangan atau gambaran seperti apa mengintegrasikan hal-hal tersebut itu dalam kegiatan pembelajaran. Pertama, kita harus mengingat dulu tentang pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Di mana sebenarnya ada 4 hal, namun fokus kita adalah pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, menurut Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim, di situ beliau mengatakan, apakah Merdeka Belajar? Jadi sekolah, guru, dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi, berkebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Seperti itulah sebenarnya Merdeka Belajar itu. Nah, bagaimana pesan-pesan Merdeka Belajar dalam RPP? Setelah membaca KD, guru secara merdeka menetapkan tujuan pembelajarannya sesuai konteks siswa yang dihadapinya. Ya, jadi intinya kompetensi dasar saja yang disamakan, tetapi setelah itu bagaimana mencapai kompetensi dasar tersebut diserahkan kepada guru. Bagaimana guru memilih metode, bagaimana guru menggunakan media, bagaimana menilainya, bagaimana menentukan IPK dan seterusnya, serta menyesuaikan dengan kondisi siswa, keadaan, sarana prasarana, dan seterusnya. Selanjutnya, siswa menjadi merdeka. Pengembangan potensi penalaran, literasi, numerasi, imajinasi, dan minatnya sesuai dengan arah, gaya belajar, kecepatan belajarnya. Begitulah pesan-pesan dalam Merdeka Belajar. Intinya, salah satu integrasi Merdeka Belajar setidaknya sudah kita ambil kata kuncinya bahwa kita diberi kebebasan untuk berkreasi. Itu kata kuncinya. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran, pada intinya ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.
inilah kegiatan yang bisa kita sisipi muatan-muatan seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu PPK, literasi, HOTS, kemudian Merdeka Belajar, dan seterusnya ya. Jadi di dalam 3 kegiatan inilah bisa diintegrasikan. Nah, untuk kegiatan pendahuluan, apa saja yang bisa dilakukan? Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi memang tugas guru adalah menyiapkan. Jadi dipastikan sebelum pembelajaran siswa sudah dalam keadaan siap. Selanjutnya, guru juga memberikan motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini guru mengaitkan dan juga memberi motivasi bahwa apa yang akan disampaikan nantinya akan memberikan manfaat bagi siswa. Dan nantinya diharapkan siswa bisa mengaplikasikan materi yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Dengan menyampaikan tujuan di awal, maka siswa akan mengerti apa yang ingin mereka capai, sehingga siswa juga akan fokus untuk mencapai hasil tersebut. Selanjutnya, menyampaikan cakupan materi dan juga menjelaskan uraian kegiatannya. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Siswa sudah mempunyai background knowledge, prior knowledge. Jadi, modal siswa yang sudah ada dalam pikiran tersebut bisa dibangkitkan kembali supaya siswa akan lebih memahami konsep yang baru dengan bekal pemahaman awal yang sudah dia miliki. Begitulah Bapak Ibu pada kegiatan pembelajaran di pendahuluan. Selanjutnya dalam kegiatan inti merupakan tahapan proses pembelajaran. Di dalam kegiatan inti bisa di situ digunakan berbagai model pembelajaran, metode pendekatan yang sesuai, atau guru juga bisa menciptakan model metode pendekatan sendiri. Juga menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai. Tentu saja dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, sarana prasarana, dan sebagainya. Disinilah pada kegiatan inti ini kita bisa mengintegrasikan muatan-muatan yang sudah dirancang tadi. Baiklah, selanjutnya Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan penguatan lagi tentang ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi dalam PPK, literasi, 4C, dan HOTS. Adapun untuk sikap, disesuaikan dengan penguatan pendidikan karakter melalui tahapan proses afeksi, mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Nah, dalam pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Itu adalah kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk keterampilan, melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Bagaimana di situ ada kata mencipta dalam pengetahuan, kemudian ada mencipta juga dalam keterampilan.
Bagaimana kita bisa membedakannya? Intinya Bapak Ibu, bahwa di dalam pengetahuan atau kognitif itu kita, jadi guru itu yang digunakan adalah konsep faktual, prosedural, konseptual, dan sebagainya. Menyangkut pada pemikiran, bagaimana siswa itu bisa pola pikirnya, pemahamannya, bisa memahami konsepnya, prosedurnya, hingga metakognitif. Nah, tapi kalau keterampilan itu, siswa itu bisa menjadi kreatif, produktif, kemudian kolaboratif. Nah, di situ perbedaan pengetahuan dan keterampilan. Jadi arah dari keterampilan itu adalah sifat-sifat produktif, begitu. Kemudian kreatif, begitu. Tetapi kalau di dalam pengetahuan adalah menyangkut dengan kognitif. Jadi pemahaman siswa tentang keilmuan, tentang prosedural, tentang faktual, metakognitif, begitu ya. Jadi intinya semoga Bapak Ibu bisa menangkap penjelasan saya. Ranahnya, arahnya itu kalau pengetahuan pada pengetahuannya. Jadi kalau keterampilan itu juga pada hal kreativitas dia. Kemudian bagaimana anak berkolaborasi, berkomunikasi, dan sebagainya. Itu di ranah keterampilan. Kalau di kognitif berarti pada taraf pemikiran. Seperti itu Bapak Ibu bedanya. Nah selanjutnya juga ada kita HOTS ya. Tadi salah satu muatan adalah HOTS. Higher Order Thinking Skills. Jadi ini adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Sudah sering sekali kita mendengar bahwa ranahnya adalah mulai menganalisis, evaluasi, dan mengkreasi. Itu sehingga siswa diarahkan untuk tidak sekedar pada level memahami, tetapi dia juga bisa setelah siswa tentu saja tidak bisa dilewati Bapak Ibu untuk taraf sebelumnya mengingat, memahami, kemudian menerapkan itu juga tidak boleh dilewati dulu. Artinya siswa juga harus melewati tahap-tahap hingga dia bisa pada tahapan menganalisis. Ibaratnya bagaimana siswa akan bisa mengkreasi atau membuat suatu produk tertentu, atau bagaimana siswa bisa menulis teks tertentu apabila dia nggak paham akan teks tersebut. Jadi tahap memahami itu tidak boleh dilewati begitu saja supaya pembelajarannya jadi hot, sehingga untuk ranah memahami itu tidak dilakukan, itu tidak benar. Jadi harus tetap dilakukan prosesnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau tahap menganalisis itu aspek-aspek misalnya membandingkan, memeriksa, dan seterusnya itu sudah kita lewati saja. Bapak Ibu sudah sangat memahaminya. Kemudian muatan yang berikutnya adalah tentang PPK. Nah, PPK yang kita bahas hanya PPK berbasis kelas. Sebenarnya PPK itu kan dilaksanakan berbasis budaya sekolah, PPK berbasis masyarakat, tetapi penguatan pendidikan karakter bagi guru, bagi kita, adalah penguatan pendidikan karakter yang diintegrasikan pada mata pelajaran dan manajemen kelas, optimalisasi muatan lokal, seperti itu. Jadi kita bisa, nanti akan saya berikan contoh di mana kita bisa mengintegrasikan PPK dalam kegiatan pembelajaran kita. Di mana sudah kita ketahui juga bahwa
nilai utama dari penguatan pendidikan karakter yang harus dimiliki siswa, yaitu gotong royong. Di mana gotong royong itu aspeknya adalah kerjasama, solidaritas, dan sebagainya. Kemudian kemandirian dengan kerja keras, kreatif, inovatif, nasionalisme, cinta tanah air, gitu, semangat kebangsaan, kemudian religius, integritas. Bapak Ibu, itulah nilai-nilai. Bapak Ibu bisa memilih ya mana yang akan dikembangkan dalam pembelajaran, mana yang paling sesuai. Pada pembelajaran di KD ini saya akan mengembangkan misalnya nilai atau karakter mandiri atau gotong royong, disesuaikan. Kalau memang itu di sana ada kegiatan yang menggunakan kerjasama secara kolaboratif ya gunakan mungkin gotong royong. Apabila di situ mandiri, ya bisa digunakan kemandirian, disesuaikan dengan karakter mapel atau KD-nya. Selanjutnya juga ada titipan, muatan selanjutnya adalah pembelajaran abad 21. Sebenarnya framework dari pembelajaran abad 21 itu terdiri dari ya kehidupan dan keterampilan, karir, kemudian ICT, penggunaan teknologi gitu kan. Tetapi kita fokus pada inovasi pembelajaran menggunakan 4C, yaitu critical thinking, komunikatif, collaboration, dan creativity. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana tentang literasi dan berpikir tingkat tinggi? Itu sebenarnya semua hal muatan-muatan itu saling berhubungan. Literasi juga berhubungan dengan tingkat tinggi dan sebagainya. Jadi sangat berhubungan Bapak Ibu. Jadi pembelajaran abad 21 itu salah satunya adalah dengan 4C, dan 4C ini yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian ini adalah contoh-contoh metode pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya small group discussion, di mana bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dan kemampuan komunikasi. Ada role play and simulation, belajar dengan bermain peran, discovery learning, belajar melalui penelusuran dan penelitian, self-directed learning, belajar berdasarkan pengalaman sendiri, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini harus ada pembahasan khusus masalah metode ini. Selanjutnya, setelah tadi diproses pada kegiatan inti, yang terakhir adalah ada kegiatan penutup, di mana guru bersama siswa atau peserta didik, baik secara individu maupun kelompok, melakukan refleksi dan evaluasi yang meliputi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran, umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Tindak lanjut. Jadi setelah materi itu, bagaimana feedbacknya, tindak lanjutnya setelah itu. Kemudian rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya itu bisa dilakukan pada kegiatan penutup, sehingga suatu rangkaian dari awal hingga akhir akan saling melengkapi sehingga menyatu dan terpadu. Sekarang Bapak Ibu, saya akan mulai bagaimana menyusun RPP. Sebagaimana arahan kebijakan baru Bapak Ibu, tadi juga sudah disampaikan bahwa guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Jadi tidak ada
format baku tentang penyusunan RPP ini. Apakah harus 1 halaman? Tidak juga. Apabila tidak cukup, apakah juga harus dipaksakan 1 halaman? Tidak. Itulah Merdeka Belajar. Bukan berarti harus dipaksa 1 halaman, enggak. Yang penting tadi sudah dikatakan bahwa Merdeka Belajar itu di mana guru itu bisa mengembangkan, memilih metode dan seterusnya, menyesuaikan dengan keadaan siswa secara masing-masing. Jadi secara bebas begitu, merdeka. Selanjutnya ada 3 kompetensi inti. Kompetensi lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Itu ya, di dalam RPP itu tujuan pembelajaran yang harus ada, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Begitu. Kemudian sekali lagi tidak harus 1 halaman, tapi dengan adanya komponen inti yang sangat singkat itu bisa jadi 1 halaman cukup. Kemudian penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ada beberapa teman yang bertanya, lah terus di situ kan hanya ada tujuan, kegiatan, dan assessment. Bagaimana dengan indikator, di mana tempatnya meletakkannya? Jadi sebelum membuat RPP, Bapak Ibu guru sudah membuat indikator terlebih dahulu. Jadi dibuat terpisah. Tetapi sekali lagi karena tidak ada ketentuan yang baku, sekiranya masih memungkinkan, silahkan ditulis. Tetapi dengan tujuan itu pun sudah cukup, karena tujuan adalah mengembangkan dari indikator. Selanjutnya, untuk pelengkap RPP, di bagian pertama itu ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi, submateri, tahun pelajaran, dan alokasi waktu. Lalu setelah itu 3 komponen inti yang seperti dikatakan tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan menuliskan sebuah contoh RPP saya. Di mana sebelum menulis RPP, saya sudah menulis IPK terlebih dahulu. Di mana IPK saya adalah memahami struktur teks, unsur kebahasaan dari teks, eksposisi analitis. Jadi saya memilih KD tentang analytical exposition. Pertama memang memahami, ini masih pada taraf memahami itu C2 ya Bapak Ibu. Selanjutnya menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan dari teks eksposisi. Ini adalah masih ranah kognitif. Memahami, menganalisis adalah ranah kognitif. Sedangkan menganalisis itu sudah merupakan C4 Bapak Ibu. Jadi ini sudah mulai hot gitu. Kemudian menganalisis teks terkait fungsi sosial, struktur teks, kemudian ciri kebahasaan, serta makna isi, tersurat, tersirat, dan perinci teks eksposisi. Ada tentang teks analytical exposition. Jadi di sini sudah menganalisis pada tingkat kognitif juga tentang pemikirannya, tentang kognitif. Masih C itu sudah C, menganalisis C4 juga. Lalu mencipta teks analytical exposition tentang isu terkini. Nah ini sudah bukan dari segi kognitif lagi. Kalau seperti itu sudah dari segi psikomotor, dari segi keterampilan. Menyajikan hasil tulisan teks analytical exposition secara lisan. Nah, ini juga dari keterampilan.
Jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah semakin paham membedakan antara mana yang pengetahuan dan mana yang keterampilan. Nah, itu Bapak Ibu IPK saya. Selanjutnya setelah IPK itu saya akan menentukan tujuan, di mana sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya, di dalam tujuan itu harus dikatakan di situ melalui apa, kemudian bagaimana, dan seterusnya. Jadi melalui inquiry learning, peserta didik dapat tadi yang merupakan indikator masuk semuanya, ya kan? Lalu secara apa? Secara jujur, santun, dan mandiri. Di sini sudah terlihat sekali dari tujuan ini. Oh, kita bisa melihat itu menggunakan metode inquiry learning. Oh, di situ berarti sudah terlihat bagaimana dengan siswa itu bisa tampak diharapkan seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya gini, saya akan membuat sintak-sintaknya sesuai dengan inquiry, di mana sintak-sintak dari inquiry learning adalah yang pertama orientasi masalah. Di dalam orientasi masalah ini, di pertemuan pertama, alternatif kegiatan yang dilakukan adalah membaca contoh teks analytical exposition. Membaca, jadi ini adalah muatannya adalah literasi. Selanjutnya, pada sintak kedua, mengumpulkan data dan verifikasi, masih pada pertemuan pertama. Alternatif kegiatannya adalah mencari informasi tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi setelah siswa diberikan contoh, setelah itu siswa mencari informasi. Dia bisa melakukan diskusi bersama. Oh iya, ini saya lakukan secara daring. Ya, jadi ini hanya ringkasnya saja. Sebenarnya secara lengkap saya menggunakan apa ada di RPP yang akan saya share. Saya menggunakan media saya, Telegram, kemudian ada Instagram dan Google Form. Jadi itu saja. Intinya karena pembelajaran daring, saya mempunyai kelas. Di kelas itu ada channel untuk membagi materi dan ada grup kelas untuk berdiskusi. Sedangkan untuk nanti siswa membagi tulisannya ada di channel. Bagaimana siswa setelah tulisan jadi tadi membuat video nanti diberikan di Telegram, karena siswa berdasarkan analisis sebelumnya dilakukan, siswa sudah mempunyai Instagram semua. Kalaupun ada beberapa siswa hanya 1 dan 2 bisa menggunakan akun temannya, asalkan ditulis namanya sendiri dan di situ ada tagar ya kelasnya. Kemudian masih saya lanjutkan Bapak Ibu. Setelah itu pertemuan kedua. Nah, jadi setelah siswa tadi diberikan teks, lalu dia berdiskusi untuk mencari informasi tentang fungsi sosial, struktur teks, dan sebagainya, hingga siswa sudah memiliki pemahaman karena sudah dikonfirmasi oleh guru juga tentang informasi yang dia dapatkan. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data melalui eksperimen, di mana siswa mencari contoh teks analytical exposition dari berbagai sumber. Ini juga muatan literasi. Di sini siswa akan belajar untuk memilih teks. Bisa jadi kan teksnya banyak, sumbernya banyak.
Apakah siswa mampu memilih teks yang benar? Apakah dia sudah benar dalam memilih, sehingga dia bisa membedakan, oh inilah teks analytical exposition. Takutnya nanti ini adalah teks misalnya report, sehingga siswa belum bisa membedakan. Oh takutnya adalah jenis teks misalnya discussion dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya setelah mencari teks dari berbagai macam sumber, di situ nanti siswa di dalam RPP dijelaskan membandingkan dua, kan dia tidak hanya satu, akan membandingkan beberapa teks, dan apakah teks tersebut sesuai atau bagaimana di siswa itu bisa menentukan tentang unsur yang ada di teks. Selanjutnya, pada pertemuan yang ketiga itu pengorganisasian dan formulasi eksplanasi. Bagaimana kegiatannya? Siswa menganalisis teks analytical exposition. Inilah di sini sudah mulai hot ya. Pembelajarannya hot, yaitu menganalisis. Kemudian setelah itu membuat mind map atas isu aktual, lalu membuat teks analytical exposition. Jadi siswa sudah punya konsep dalam pikiran dia, sudah memahami bagian-bagiannya, sudah mengetahui bagaimana unsur kebahasaannya, udah tahu yang ternyata analytical exposition itu harus ada tesisnya. Oh, setelah itu ada argumen, setelah itu ada conclusion atau reiteration. Anak-anak sudah terbentuk pemahamannya, dari segi kognitif sudah terbentuk. Lalu di situ kita melangkah kepada dia mengaplikasikan pemahaman yang sudah terbentuk tadi dalam tindakan, yaitu mulai dari membuat mind map dulu. Jadi si guru di situ akan memberikan berbagai macam isu-isu yang aktual, dan juga tentu saja bisa mencontohkan terlebih dahulu. Setelah itu siswa akan membuat mind map dulu. Misalnya tentang sekarang ini pada masa pandemi corona, sehingga siswa mungkin mempunyai topik aktual, bagaimana untuk mencegah rasa bosan selama belajar dari rumah. Lalu dia akan membuat mind map. Dia akan buat listening to the music lah, atau mungkin doing the hobby, atau bisa juga dia membuat watching video and so on. Jadi begitu dia akan mulai pola pikirnya, diajak dia berusaha untuk mengembangkan sebuah ide. Nah, setelah itu siswa juga menulis dari hasil mind map tadi. Selanjutnya pada pertemuan 4 itu pada sintaknya analisis proses inquiry, di mana setelah tulisan siswa tadi jadi, itu kan nggak tahu itu sudah benar apa tidak, kurang bagaimana. Nah, diuploadlah tulisan tadi di channel Telegram. Jadi kelebihan di channel itu tidak bisa dikomentari, jadi tidak bisa tertumpuk-tumpuk dengan komentar. Jadi hanya tulisan. Dan di situ dengan cara real time melakukan diskusi di grup Telegram. Maksudnya adalah jadi harus janjian dengan siswa. Ini karena saya menyesuaikan dengan kondisi di sekolah saya, di mana nggak bisa kalau saya itu mau mengadakan Zoom meeting atau live streaming YouTube, itu tidak bisa karena kondisi keadaan siswa yang tidak semuanya jaringan internet bagus, tidak semua siswa mempunyai
pulsa, kuota dan sebagainya. Jadi ini memang yang paling mudah. Jadi begitu. Selanjutnya siswa melakukan diskusi di grup Telegram. Di situ akan mendapatkan feedback ya dari masukan teman dan guru juga. Nah, setelah itu dari masukan-masukan itu siswa akan memperbaiki tulisannya. Disinilah proses inquiry ya, penemuan. Jadi dia gitu. Oh iya 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 ini ternyata kurang benar. Oh ini yang benar. Jadi siswa udah ada tahap seperti itu. Nah di situ kan sejak proses itu bahkan di sebelumnya itu ada muatannya 4C. Jadi kan itu komunikatif ya. Jadi mengkomunikasikan lewat tulisan juga itu kan salah satu pembelajaran abad 21. Kemudian dia nilai apa dari PPK-nya mandiri. Santun dalam berbahasa, jujur dia mengerjakan sendiri itu yang dinilai dari sikapnya. Selanjutnya pada pertemuan kelima, di mana siswa itu mempresentasikan hasil tulisan melalui video lalu diupload seperti yang sudah saya katakan tadi. Ada tugas yang jelas, jadi ada perintah yang jelas untuk siswa. Jadi videonya itu seperti apa. Jadi hasil tulisan tadi dipresentasikan dalam bentuk boleh ngevlog, boleh video atau presentasi. Yang jelas harus ada durasi waktunya seperti ini dan kriteria penilaian itu harus disampaikan kepada siswa termasuk tulisan. Jadi tips Bapak Ibu kalau saya membuat tugas atau siswa melakukan suatu kegiatan itu penilaiannya harus disampaikan. Jadi untuk menilai tulisan setidaknya misalnya dikatakan tulisanmu harus yang pertama dari segi konten, isi. Jadi isinya harus terdiri dari senilai 1, 2, 3, 4. Apabila begini, apabila ini 1, 2, 3, atau 4. Kemudian dari segi misalnya language, bahasa. Dari segi generic structure-nya harus seperti ini misalnya. Apabila lengkap semuanya nilainya 4, apabila kurang 3, dan seterusnya. Itu siswa sudah dijelaskan. Selanjutnya juga dalam berbicara, yang saya nilai dalam berbicara yang pertama adalah fluency, kemudian konten, kemudian fluency, content pronunciation, dan juga performance misalnya. Jadi itu sudah di awal disampaikan dengan jelas. Jadi instruksi itu harus disampaikan secara jelas kepada siswa. Sehingga siswa itu akan mempunyai arah yang jelas juga. Nah, itulah pentingnya penilaian. Jadi, penilaian memang sudah include di RPP. Nah, begitu Bapak Ibu, satu rangkaian pembelajaran, contoh pembelajaran yang bisa mengintegrasikan semuanya. Ada muatannya, mulai dari literasi, kemudian pembelajaran abad 21, PPK, kemudian Merdeka Belajar, HOTS itu sudah masuk semuanya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah sharing kita pada hari ini. Masih ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait mungkin penilaian dan juga tentang best practice. Sampai jumpa Bapak Ibu, selamat berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.